Pernah kebayang nggak apa yang terjadi waktu fundamental perusahaan raksasa justru malah bertabrakan sama kepanikan pasar? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal itu langsung dari reaksi real-time para investor terhadap salah satu bank terbesar di Indonesia. Oke, kita langsung masuk aja ya. Di satu sisi, kita lagi ngomongin perusahaan super besar, bank nasional terbesar keempat loh. Tapi, di sisi lain, coba lihat sahamnya, malah anjlok hari ini. Kan aneh. Jadi sebenarnya ada apa sih ini? Buat jawab pertanyaan itu, dan biar kita paham kenapa orang-orang pada panik, kita harus mulai dari sumbernya dulu, yaitu cerita resmi dari si perusahaan yang lagi jadi sorotan ini. Kalau kita lihat dari sisi resminya ya, BBNI ini kan pilar ekonomi Indonesia. Sebuah BUMN raksasa, stabil, cabangnya ada di mana-mana, bahkan sampai ke New York, London, dan Tokyo. Di atas kertas, fundamentalnya kelihatan kokoh banget. Ini tuh gambaran kekuatan finansial yang ya seharusnya meyakinkan. Tapi, kalau kita intip forum investasi, ceritanya beda 180 derajat. Sentimennya itu jauh dari kata stabil. Yang ada malah rasa putus asa yang kayaknya makin menjadi-jadi. Nah, ini yang menarik. Ternyata, rasa cemas para investor ini tuh nggak muncul gitu aja. Ini semua bagian dari sebuah gambaran yang jauh lebih besar lagi. Kayaknya, para investor udah nemu nih biang keladinya. Apa itu? Investor asing lagi pada cabut, dan jumlahnya itu nggak main-main, hampir 3 triliun rupiah ditarik cuma dalam beberapa hari dari seluruh pasar Indonesia. Kebayangkan efeknya? Nah, dampaknya langsung terasa. Para investor sampai bilang pasarnya lagi sunyi. Coba lihat, volume perdagangan anjlok drastis. Ini jelas bikin para trader was-was. Pasar yang sunyi itu seringkali artinya satu hal, banyak investor lagi nyangkut. Ini istilah penting banget yang harus kita pahami. Kondisi psikologis di mana mereka terjebak, mau jual rugi besar, mau ditahan juga makin cemas. Oke, sekarang ayo kita coba dengar langsung suara-suara dari lini massa. Kita lihat gimana sih kecemasan ini benar-benar diungkapkan oleh para investor sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ada rasa nostalgia yang kuat, campur aduk sama kekecewaan. Seolah orang mereka kangen sama masa lalu yang lebih cerah dan ngerasa saham ini udah kehilangan arah. Komentar ini, wah ini nunjukin banget betapa panasnya persaingan antar bank-bank besar. Investor langsung banding-bandingin BBNI sama rivalnya, BBRI. Bahkan sampai bilang, BBRI aja setelah bagi dividen jatuhnya nggak separah ini. Ini udah tanda frustrasinya tingkat tinggi. Uniknya, di dalam komunitas investor sendiri juga ada konflik loh. Ada sebagian yang justru mengkritik reaksi emosional investor lain. Mereka bilang, harusnya beli, kok malah ngeluh. Well, kalau keadaan udah makin gak enak dan kerugian numpuk, ada satu reaksi yang sangat manusiawi. Cari kambing hitam, cari sesuatu atau seseorang untuk disalahkan. Jadi, intinya adalah para investor ini udah punya daftar target buat melampiaskan frustrasi mereka. Mulai dari asing yang dibilang cuci gudang, pemerintah, sampai ke bandar dan saham gorengan. Jadi jaring-jaring tuduhannya kompleks banget. Bahkan, ada yang percaya ini tuh kayak efek domino. Mereka nyalain saham gorengan yang bisa masuk ke indeks global kayak MSCI. Kata mereka, inilah yang ngerusak reputasi saham bagus kayak BBNI di mata investor asing. Oke, jadi dari semua potret emosi yang mentah dan tanpa filter ini, apa sih yang bisa kita pelajari soal pasar? Ini nunjukin sebuah siklus emosional yang sebenarnya bisa ditebak. Kalau ada tekanan, biasanya dimulai dari panik, terus rasa takut itu menyebar. Habis itu, mulai deh saling tunjuk, cari siapa yang salah. Ujung-ujungnya merasa putus asa dan terjebak. Pada akhirnya, ini nunjukin ke kita kalau dalam jangka pendek, cerita yang beredar di antara para investor, cerita yang emosional dan kuat, itu bisa punya dampak yang jauh lebih besar daripada data fundamental perusahaan yang solid sekalipun. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting. Di tengah dunia yang serba data ini, apakah narasi atau cerita yang dipercaya banyak orang pada akhirnya justru jadi lebih penting? Sebuah pertanyaan yang kayaknya harus dipikirkan oleh setiap investor modern.